وسلم يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratil kiram yang kami muliakan, yang kami hormati, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, Guru Besar UIN Malang yang alhamdulillah bersama-sama di tempat ini. Kepada beliau yang kami hormati Dr. Andes Kiai Haji Sanusi MM, Bapak Bupati Malang yang alhamdulillah beserta jajarannya, beliau bersama-sama dengan kita, mendampingi kita, yang insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Solihin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para guru ngaji, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, para pejabat TNI Polri, khususnya Komandan Pusdika Hanut atau yang mewakili Komandan Poltekat, serta Komandan Dohar Sistara Hanut yang alhamdulillah beliau bersama-sama di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jajaran Forkopimda, Bapak Camat Karangploso, Bapak Komandan Koramil, Bapak Kapolsek Karangploso, serta hadirin hadirat sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya dengan sebab kita berpuasa pada sore hari ini, Allah akan memuliakan kita di hari yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan, yaitu orang-orang yang senantiasa bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, insya Allah pada sore hari ini hanya dua acara yang penting, yang pokok, yaitu Maudul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Sanusi, Bapak Bupati Malang. Yang kedua nanti insya Allah Maudul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Tapi tambahan dari Sahibul Hajah Bapak Haji Ahmad Radio menyampaikan kepada kita semuanya, jangan lupa nanti setelah maghrib insya Allah ada bonus. Sebelum besok bonus di akhirat, insya Allah akan mendapatkan bonus bandeng insya Allah ya. Jadi jangan buru-buru, sebelum pulang insya Allah mudah-mudahan kebagian bandeng semuanya. Amin. Selanjutnya para hadirin hadirat sekalian, kita dengarkan bersama-sama Mawaidul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Sanusi. Kepada beliau fa'alaihi falyatafadhal masykurah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para masyayikh, bil khusus guru kita bersama Profesor Dr. Imam Suprayogo, hormati para kiai PBCNU Kecamatan Galangproso baik Surya maupun Tanfidiah, para jemaah yang saya hormati, juga yang saya hormati Bapak Haji Radio
Sahibul Bait, Sahibul Ma'had. Yang saya hormati Bapak Radkol Arhanud, yang saya hormati Bapak Dedi Pradipyo, mewakili dari Dan Poltekat. Juga yang saya hormati Kepala OPD yang hadir, Kepala Dinas Pendidikan. Juga yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, para jamaah hadirin wal hadirat yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini, di hari pertama bulan puasa, kita masih diberi sehat walafiat, bisa bertemu bersilaturahmi bersama-sama dalam rangka berbuka bersama nanti ya, dan mengikuti pengajian yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Rodatul Muttaqin. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Malang saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa pada warga muslim dan muslimat, muslimin muslimat Kabupaten Malang dan Indonesia. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, puasa adalah ibadah rutin yang setiap bulan sekali di bulan Ramadan kita diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa ini setahun cuma 1 bulan dan merupakan ibadah yang istimewa. Tidak sama dengan sholat, zakat dan yang lainnya, haji. Kalau ibadah puasa ini adalah ibadah yang langsung ditangani dan merupakan ibadah yang langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah yang lain kita tahu, sholat semua orang tahu walaupun pura-pura, zakat semua orang tahu yang diberi dan yang menerima serta yang menyaksikan, apalagi ibadah haji. Satu kampung tahu semua kalau kita ibadah haji. Kalau puasa tidak ada yang tahu, ya tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya pura-pura puasa tapi sebenarnya gak puasa, ya kita sendiri yang tahu. Masyarakat gak tahu kalau kita berpuasa enggak. Tetapi puasa ini adalah panggilan Allah yang luar biasa, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, itu yang dipanggil untuk berpuasa itu orang yang beriman. Jadi kadar keimanan kita tergantung mendengar panggilan Allah atau tidak. Dipanggil, hai orang beriman, hendaklah kamu berpuasa. Jadi ibarat orang ada jualan di jalan, kita ada yang jual salak, ada yang jual pisang, ada yang jual anggur. Ketika dipanggil orang yang jualan pisang, orang yang beriman berjualan pisang, dipanggil oleh kita, Pak, pisang, itu akan datang yang jualan pisang. Yang mangga, salak, tidak mungkin, anggur tidak mungkin masuk karena bukan yang dipanggil. Sama dengan ini, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa. Yang berpuasa itu orang beriman, yang nggak puasa ya nggak iman namanya, karena dipanggil untuk puasa, yang dipanggil hanya orang beriman. Itu tandanya orang beriman yang berpuasa. Alhamdulillah kita yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya berpuasa, amin. Dan puasanya benar, termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil di situ bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Artinya orang yang berpuasa itu hanya orang yang beriman.
yang gak iman ya gak puasa, karena memang oleh Allah yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu semua puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya Allah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu semua. La'allakum tattaqun, itu penekanan, jadi diakhiri mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ketika Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, berarti monggo Pak Bu, itu berarti kita ketika menjalankan puasa itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh sekedar hanya ya gaya-gayahan, tapi puasa ini harus sungguh-sungguh diamalkan dengan cara meningkatkan ibadah kita, utamanya sholat waktu itu dilaksanakan dengan tepat, dan juga sholat rawatibnya ditambahi, bahkan di malam hari ditambahi sholat tarawih dan witir. Ini makna dari la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa, artinya harus ada kesungguhan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah ibadah antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, maka Allah memberikan jaminan kepada kita, dan Allah yang akan membalas pahalanya puasa kita, ya. Jadi kalau amal yang lain itu amalan untuk ibadah kita bersama, tapi kalau puasa itu oleh Allah itu diaku sebagai amalan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, ibadah puasa itu adalah untukku dan aku balas pahalanya kepada orang yang berpuasa. Nah, puasa ini balasan pahalanya tidak disebutkan oleh Allah, tetapi tergantung Allah sendiri mau diberi banyak atau tidak, tergantung ketakwaan, kesungguhan la'allakum tattaqun tadi, kesungguhan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa ini, agar nanti pahala puasanya berlipat ganda, kita harus memperbanyak amalan ibadah yang lain sebagai bentuk kesungguhan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga puasa ini nanti pahalanya dijamin dan diberikan oleh Allah, sedikit banyaknya tergantung amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita memenuhi dua hal itu, beriman dan bertakwa, bangsa ini, maka ini jaminan Allah akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang dan Indonesia. Maka jika masyarakat Kabupaten Malang mampu menjalankan ibadah puasa dengan benar, dengan sungguh-sungguh, ibadah ketakwaan, menambah amalan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak perbuatan-perbuatan yang terbaik, maka ketakwaan kita adalah benar-benar dicatat sebagai amal yang soleh. Dan apabila terjadi itu, Allah menjanjikan negara dan kaum atau umat yang ada di dunia ini, di negara ini, di kabupaten ini, dan juga di kecamatan Karangploso dan desa-desanya dijamin oleh Allah kesejahteraannya. Allah berjanji dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard al-ayah. Allah berjanji, walau anna ahlal qura, seandainya, kalau
masyarakat desa, kabupaten dan Indonesia amanu, beriman, yaitu menjalankan perintah Allah, wattaqau, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, la fatahna alaihim, maka aku bukakan pintu dari langit dan bumi, pintu rezeki. Insyaallah warga Kabupaten Malang yang puasa akan memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Apalagi yang puasa, insyaallah yang puasa ini akan mendapat banyak kebahagiaan. Dan saya yakin di Kabupaten Malang kalau puasa ini sregep, ya. Masih sebelum puasa sholatnya jarang-jarang, tapi kalau sudah puasa ini sregep. Karena saya melihat di berbagai masjid dan mushola, kalau puasa ini sholat tarawihnya penuh, walaupun sholat jamaah maghrib gak be, tapi kalau sudah puasa itu be. Apalagi nanti sholat hari raya, masjidnya gak kamut, tapi sholat rawatibnya, sholat jamaah hariannya itu udah ada isinya, apalagi subuh itu paling sak baris di masjid itu. Tapi kalau sholat hari raya mesti penuh, karena mungkin banyak yang berpuasa. Karena berpuasa ini ada beberapa kebahagiaan. Kebahagiaan pertama yang berpuasa, nanti ketika berbuka ini bahagia, kita sehari lapar lalu merasakan makan. Jadi kita bahagia itu kalau menghadapi atau menjalani kesengsaraan, kesusahan atau kerepotan. Kita sehari susah makan karena memang menjalankan ibadah, ketika mendapat makanan itu bahagia. Maka puasa ini latihan untuk orang agar kita mencapai kebahagiaan harus ada ujiannya. Jadi tidak ada bahagia makan enak kalau tidak pernah lapar. Jadi bahagia makan enak ini kalau sudah lapar. Yang kedua, nanti kebahagiaan di hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, hari keampunan dari Allah. Kita berbahagia semuanya, tapi jangan nyumet mercon, tidak oleh ya. Lebih baik disedekahkan, meluapkan bahagia bakar mercon, tidak oleh ya, itu mubatir. Lebih baik disedekahkan, itu bahagia bertemu sanak keluarga. Dan yang paling bahagia kalau puasa ini kaum ibu-ibu ya, bajunya ganti baru semua ya, Ibu. Nah, ini kebahagiaan yang kedua. Dan ketiga, nanti kita bahagia puasa ini akan bertemu Gusti Allah, karena Gusti Allah sudah janji orang yang berpuasa pahalanya aku berikan sendiri kepada orang yang berpuasa itu. Maka semakin banyak amalan ibadah kita, semakin banyak nanti pahala yang diberikan oleh Allah. Dan pahala yang dijanjikan oleh Allah yang paling besar, kita yang berpuasa genap sebulan dengan benar, tidak puasa tutup gendang, tapi puasanya juga benar, dan puasanya karena Allah, dijamin oleh Allah akan diampuni segala dosanya. Man shoma Ramadan, Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama fi lailatul qadar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma Ramadan, siapa orang yang puasa di dalam bulan Ramadan imanan, syaratnya tadi karena iman kepada Allah, karena yang dipanggil untuk berpuasa hanya orang yang beriman. Imanan karena iman kepada Allah, percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita, wahtisaban, dan mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah berikan ampunan terhadap dosa yang kita lakukan yang lalu. Jadi insyaallah orang yang berpuasa semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Kari pahalani tok, kari ganjarani dosane entek. Amin Allahumma amin. Syaratnya puasanya harus
karena Allah, karena beriman, karena menjalankan perintah Allah, gak karena apa-apa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat sebagai orang yang mutakin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir menjadi hamba Allah yang beriman, yang mampu menjalankan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan puasa kita sampai akhir Ramadan itu cakep, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehingga mencapai menjalankan ibadah puasa di yang akan datang. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Maidul Hasanah berikutnya adalah disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Kepada beliau alaihi falyatafaddal mashkurah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Abah Muhammad Radio, dan keluarga, para alim ulama, para pejabat, semuanya tadi yang disebutkan saya lupa. Yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah atas anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, gembira, juga berbahagia. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya senang sekali bersyukur hari ini ada Pak Bupati, ada Pak Wakil Bupati, ada para pejabat yang ada di belakang, Pak Kepala Dinas Pendidikan yang selalu hadir kalau saya ikut ngaji Pak Bupati, dan juga bapak-bapak yang lain. Saya ini gembira sekali ketika saya mendengarkan Pak Bupati pidato pengajian. Kenapa? Karena saya pernah menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Malang ini. Ya, Pak Bupati dulu waktu mahasiswa kuliahnya di situ. Begitu juga Pak Wakil Bupati ini. Hanya saya waktu itu belum menjadi rektor, masih menjadi dosen. Saya senang sekali karena saya memimpin di kampus itu, dan ternyata lulusannya itu jadi bupati. Alhamdulillah. Juga jadi wali kota, itu Pak Sutiaji itu jadi wali kota. Juga
di Batu, wali kota Batu, Pak Dewanti, Ibu Dewanti, itu juga saya pernah mengajar beliau itu. Karena itu saya senang sekali, apalagi Pak Bupati Kabupaten Malang ini, itu ngerti ilmu-ilmu umum, kepemimpinan, manajerial, tapi juga ngerti ilmu agama, bisa menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan itu agar maju, bagaimana bisa semua warga negara, warga Kabupaten Malang itu bisa bergerak, bapak-bapak, ibu-ibu, lewat ibu-ibu PKK, lalu setiap Jumat yang keberapa itu ada Jumat berkah, apa Jumat 70 itu ada apa, subuh keliling, suling ya, itu. Saya ikut itu Pak Bupati kalau ada suling, beliau sendiri yang memberikan pengajian, saya biasanya ikut, lalu juga ditugasi untuk ceramah. Rasanya menjadi guru itu kalau lihat ada mahasiswa yang berhasil begitu, itu bahagia sekali. Kebahagiaan itu bukan ketika dapat gaji itu ya seneng gitu ya, tapi lebih seneng lagi itu kalau ada orang-orang yang dari kampus yang saya pimpin itu lalu menjadi sukses gitu. Karena itu benar masyarakat Malang itu milih Bupati Pak Sanusi ini, benar itu. Ngerti ilmu-ilmu umum, bahkan beliau itu bisa berbahasa Inggris. Ketika di UIN ini kalau tidak salah jurusannya bahasa Inggris. Bupati kita ini bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, tidak kalah dengan rektor. Banyak rektor yang bisa bahasa Inggris tetapi tidak bisa bahasa Arab. Pak Bupati kita ini bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, bisa membaca kitab kuning, tapi juga bisa membaca kitab putih ya. Kuning dan putih bisa dibaca oleh Pak Bupati. Agamanya bagus sekali. Begitu juga Pak Wakil Bupati ini, saya kenal sejak jadi mahasiswa, jadi aktivis, jadi saya berbahagia sekali. Karena itu saya disuruh ngaji ini tidak ingin keluar dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Saya hanya ingin mensyarah. Kalau dunia pesantren namanya kan mensyarah. Ada kiainya yang ngaji, lalu ada yang mensarah. Saya bagian yang mensarah. Yang mensarah itu yang memberikan contoh-contoh atau apa ya yang mungkin menjadi lebih jelas. Pak Bupati tadi mengatakan bahwa puasa ini pahalanya besar sekali. Kenapa pahalanya besar? Karena di bulan puasa ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Quran turun pada bulan puasa ini. Pada malam Lailatul Qadar itu manakala kita beribadah dengan keimanan kita, dengan keikhlasan kita, maka pahalanya lebih dari orang ibadah 1000 bulan. 1000 bulan. Luar biasa ini. Begitu juga Al-Quran turun pada bulan puasa ini. Kalau Pak Bupati tadi menjelaskan tentang puasa, sebetulnya apa yang ingin diraih? Tadi Pak Bupati menjelaskan bahwa semua umat ini, tadi beliau nyitir atau menyebut atau membaca surat Al-Baqarah 183 itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beliau menjelaskan bahwa puasa ini adalah agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Seperti misalnya sholat, lalu kita puasa, lalu kita zakat, lalu kita haji. Sebetulnya selain pahala itu apa yang ingin diinginkan dari kita beribadah itu? Apakah ibadah-ibadah dalam agama ini hanya diwajibkan untuk umat yang akhir zaman ini? Apakah hanya umat Muhammad, umat di akhir zaman ini yang disuruh untuk berpuasa dan juga disuruh untuk beragama? Ibu dan bapak-bapak sekalian, ternyata tidak. Agama ini termasuk puasa, termasuk kurban, termasuk juga haji, itu diwajibkan itu sejak manusia itu ada. Sejak Nabi Adam, manusia pertama ialah Adam dan Hawa, itu sudah disuruh untuk beragama. Jadi agama ini bukan persoalan akhir-akhir ini, tetapi sepanjang sejarah manusia itu sudah disuruh untuk beragama, disuruh untuk menyembah Allah, disuruh untuk berpuasa, disuruh untuk berkorban, bahkan juga disuruh untuk haji. Haji ini yang diurus oleh Abah Radio. Ini bukan saja zamannya Nabi Muhammad Abah Radio, tapi sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu yang mempelopori haji. Bukan itu gejala-gejala akhir-akhir ini, tapi sejak zaman dulu. Pertanyaannya adalah, mengapa sepanjang sejarah manusia itu kok disuruh beragama, disuruh menyembah Allah, disuruh untuk berkorban, disuruh untuk berpuasa, termasuk disuruh untuk haji? Mengapa itu? Apa sebetulnya yang ingin diperbaiki itu? Ibu dan bapak-bapak sekalian, manusia itu sebetulnya punya dua potensi, punya dua kemungkinan, punya dua kecenderungan untuk baik dan untuk jahat. Manusia itu punya kecenderungan untuk baik dan untuk jahat. Padahal Allah tidak ingin menghendaki manusia itu masuk neraka. Masuk neraka itu karena kejahatan itu. Maka agar manusia itu masuk surga, disitulah ada agama. Karena itu agama ada sepanjang masa. Di dalam Al-Quran itu di surat At-Taghabun itu di ayat 2 mengatakan bahwa huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Allah yang menciptakan kamu pada diri seseorang, masing-masing orang ada potensi kafir, ada potensi mukmin. Jadi kalau kita ngomong kafir, kita ngomong mukmin, bukan lalu kita mukmin diri kita lalu kafir yang ada di luar sana. Kafir dan mukmin itu ada pada diri kita masing-masing ini. Karena itulah Gus Dur dulu pernah mengatakan bahwa kita ini terlalu peduli kepada kekafiran orang lain, tapi tidak ingat kepada kekafirannya diri
sendiri. Jadi diri sendiri ini ada kekafiran. Untuk mengajak ke kafir itu gampang sekali. Sementara untuk mengajak menjadi iman mukmin itu sulitnya bukan main. Kalau saya punya murid 20 diajar, itu yang berhasil kira-kira separuh 10 saja udah baik. Punya murid 20 yang kira-kira menjadi baik 5 atau 2, 1 saja itu sudah bagus. Coba sepanjang waktu itu UIN itu kan sudah lama sekali Pak Bupati. Yang jadi bupati berapa? Yang jadi bupati itu ya banyak, tapi sedikit bila dibandingkan dengan jumlahnya. Setiap tahun wisuda itu 1000, 2000. Belum tentu 1 tahun yang 1000 itu ada yang jadi bupati 1. Memang sulit sekali. Mendidik 20 bisa menjadi 1 saja itu sudah susah. Tapi kalau ngajak untuk menjadi kafir, ada sekolah kekafiran. Sekolah kekafiran. Pak Haji Sulaiman membuka sekolah untuk menjadi orang kafir, menjadi orang nakal. Muridnya 10, yang lulus itu 100 Pak Sulaiman. Murid Pak Sulaiman 10, yang lulus itu 100 kalau untuk menjadi pada kekafiran. Tapi kalau menjadi orang baik, muridnya 20, lulus 5 itu sudah bergembira sekali. Kita contohkan tadi Pak Bupati ini. Nah, satu-satunya yang bisa untuk menyelesaikan persoalan agar tidak kafir tapi menjadi mukmin yang masuk surga tadi, itu adalah agama, itu adalah sholat, itu adalah zakat, itu adalah puasa, itu adalah haji. Karena itu saya senang sekali setiap minggu diajak oleh Abah Radio datang ke sini, ketemu ibu-ibu. Berarti Abah Radio itu ingin menyelamatkan umat ini loh. Jangan menjadi yang kafir, tetapi diajak untuk menjadi mukmin. Satu diantaranya itu adalah puasa seperti ini. Tapi ibu dan bapak sekalian, puasa begini juga susah. Tadi dijelaskan oleh Pak Bupati. Jangan dikira gampang ini. Pak Bupati tadi mengulang-ulang, lalu kemudian dijelaskan tentang pahalanya akan diberikan langsung oleh Allah. Ini tidak mudah. Di dalam hadis Nabi dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Puasa begini juga agak susah. Dikatakan oleh hadis Nabi tadi, katakan betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, lapar dan haus. Karena itu walaupun sudah puasa, maka dirawuhkan Pak Bupati datang ke sini untuk ngajak, untuk menghimbau agar ayolah di dalam puasa jangan hanya sekedar mencegah makan minum hubungan suami istri di siang hari. Beliau tadi mengatakan diikuti dengan banyak baca Al-Quran, sholat malam, bersedekah seperti apa radio ini, ngaji seperti ini. Ini untuk apa? Agar tidak terjebak, agar tidak terkena dengan hadis Nabi yang menyatakan kam min shaimin, banyak sekali orang puasa tapi laisa lahu min siyami, tidak dapatkan apa-apa dari puasanya, tidak dapat pahala yang banyak tadi, ilal ju wal atos, kecuali lapar dan haus. Lalu bagaimana ini agar kita ini tidak hanya sekedar lapar dan haus,
Maka ibu dan bapak-bapak sekalian, dikatakan puasa itu adalah menahan. Puasa ini sesungguhnya juga perang sebetulnya. Kalau di belakang ini ada bapak-bapak tentara itu yang suka perang, karena menjadi tentara kan perang tugasnya. Kalau tentara tidak berani perang nanti kan namanya Pak Sulaiman. Perang. Beliau-beliau ini ditugasi di pemerintahan ini, negara ini, bagian menjaga keamanan, perang. Tapi puasa ini sebetulnya juga perang. Hanya perang puasa ini jauh lebih berat daripada perang Pak Tentara. Saya juga jadi heran. Wong perangnya tentara yang kalau kena peluru itu mati, kok tidak lebih berat daripada perangnya di bulan puasa? Saya renung-renungkan, kenapa ini perangnya tentara ini kok tidak lebih berat daripada perang hawa nafsu ini? Karena ketika beliau ini perang dan mati, maka lalu mati syahid, malah justru masuk surga. Lalu itu kan menjadi ringan. Wah, kalau mati masuk surga. Jadi yang beruntung itu yang mati malah. Yang tidak mati ini, ya muka-muka lah juga jadi syahid karena lalu ikut ngaji kan begitu. Jadi kalau perang fisik itu, kalau mati itu jadi syahid, dijamin masuk surga beliau itu, tentara ini, karena itu berani saja itu. Nah, kita ini tidak perang fisik tapi perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu itu kalau menurut hadis Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah adalah perang besar. Perang besar, perang yang lebih berat daripada perang fisik. Kalau perang fisik sekalipun berat dapat oleh ialah mati syahid, tapi kalau perang yang melawan hawa nafsu ini, kalau kalah masuk neraka. Perang melawan hawa nafsu itu kalau kalah maka masuk neraka. Maka pilihannya harus satu, ialah harus menang melawan perang melawan hawa nafsu itu. Karena itu dulu saya katakan, kalau perang fisik, perang Ukraina sama Rusia itu umat Islam disuruh untuk kunut, namanya kunut nazilah, agar menang, agar kuat. Tapi apakah kalau perang melawan hawa nafsu itu tidak kunut? Pasti disuruh kunut. Kunutnya kapan? Apa kunut nazilah? Bukan. Setiap memulai perang maka harus membaca kunut. Setiap memulai perang melawan hawa nafsu itu maka harus membaca kunut. Kapan memulai perang melawan hawa nafsu? Adalah ketika kita bangun tidur itu. Bangun tidur itu lalu kita sholat subuh. Kunut sholat subuh itulah kalau perang fisik adalah kunut nazilah. Kalau perang melawan hawa nafsu maka harus kunut pagi di subuh itu agar kuat. Seringkali orang lalu berdebat, apa perlu kunut gitu kan? Padahal kunut itu adalah agar kuat ketika perang, memulai perang melawan hawa nafsu. Dan kita ini juga dianjurkan untuk mengalahkan hawa nafsu itu. Dikatakan ada aduika nafsuka alladzi baina jambaika. Hendaknya musuh yang kamu kalahkan terlebih dahulu itu adalah musuh yang ada di dalam dadamu. Nah, puasa
puasa inilah ibu dan bapak-bapak sekalian adalah perang sebetulnya, dan perang besar pilihannya hanya satu, ialah harus menang, memenangkan peperangan melawan hawa nafsu di bulan puasa ini. Lalu musuhnya itu siapa kalau itu perang melawan hawa nafsu? Musuhnya adalah setan sebetulnya. Dikatakan pada bulan puasa itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan itu dibelenggu. Dikatakan pintu surga itu supaya dibuka. Pintu surga itu apa? Surga itu sebetulnya adalah kenikmatan. Yang kenikmatan itu bisa kita rasakan mulai sekarang. Ketika kita bersyukur di bulan puasa ini, ketika kita ikhlas, ketika kita ini sabar, ketika kita ini bertawakal, ketika kita ini membaca Al-Quran, ketika kita itu sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, sholat tarawih, disitulah ada kebahagiaan, rasa bahagia. Sebaliknya adalah neraka. Pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kita ditugasi bulan puasa itu membelenggu setan. Tentu kita karena ditugasi membelenggu setan harus ngerti setan itu ada di mana. Kalau perang kan musuhnya kan harus diketahui, Pak Haji Sulaiman. Kalau perang musuhnya tidak diketahui, kita kan ditembak. Nah, musuh kita ini adalah setan yang harus dibelenggu. Setan itu sesungguhnya ada di mana? Yang disuruh membelenggu, yang disebut setan itu sebetulnya bukan setan yang ada di mana-mana, tapi adalah setan yang berada pada diri kita masing-masing. Setan yang ada di dalam diri kita masing-masing itulah yang seharusnya dibelenggu. Setan yang mana? Bentuknya tidak kelihatan, tapi terasa di dalam diri kita ini. Bisa kita rasakan oleh masing-masing kita. Manakala di dalam diri kita ini ada keinginan untuk iri, untuk dengki, untuk takabur, untuk tamak, untuk riak, untuk sombong, untuk menyalah-nyalahkan orang lain, dan seterusnya. Itulah sebetulnya setan yang ada pada diri kita masing-masing, yang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita oleh agama kita ini tidak disuruh terlebih dahulu untuk memperbaiki orang lain, tapi disuruh untuk memperbaiki diri kita sendiri, memenangkan tatkala kita melawan setan-setan yang ada pada diri sendiri. Dan ini bukan perkara gampang, ini perkara sulit. Di rumah seorang bapak lihat misalnya anaknya tatkala sekolah misalnya agak lambat sedikit, lalu kemudian kelihatan di rumah ini belum tertata secara rapi, maka di hati ini loh, di hati ini muncul rasa tidak enak, muncul rasa jengkel. Rasa jengkel itulah sebetulnya, itu adalah setan sebetulnya. Karena itu semua yang saya katakan tadi, ialah iri, ialah dengki, ialah hasut, ialah tamak, ialah ingin menang sendiri, yang lain itu salah, menganggap, mencurigai suaminya, mencurigai istrinya,
dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah setan yang ada pada diri kita masing-masing. Dan itu ibu bapak sekalian tidak bisa diselesaikan hanya lewat sekolahan, lewat kursus. Enggak bisa menyelesaikan penyakit yang ada di dalam hati ini, tidak bisa. Yang bisa adalah agama. Karena itulah agama hadir mulai dari zaman Nabi Adam, zaman terus menerus, Adam, Idris, Nuh, Isa sampai Muhammad, itu semua adalah agar mereka itu memperbaiki, agar mereka para umat itu berhasil melawan musuh yang ada pada dirinya masing-masing, agar tidak masuk neraka, tetapi agar mereka itu masuk di surga itu. Jadi itu ibu dan bapak-bapak sekalian, bahwa kita ini bulan puasa ini adalah bulan perang sebetulnya. Yang ingin diselamatkan adalah potensi yang ada di dalam dada ini. Tadi Pak Bupati menjelaskan bahwa yang diseru untuk berpuasa ini adalah iman. Benar sekali. Di sana ada ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu siapa sesungguhnya? Tadi saya katakan bahwa di dalam diri kita ini ada potensi iman, potensi kafir. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Bahwa di dalam diri ini ada dua potensi, potensi kafir dan potensi mukmin. Mukmin ini adalah yang ada di dalam dada kita ini. Mukmin itu adalah yang ada di dalam dada kita ini. Ada iman. Iman inilah orang juga menyebut iman itu adalah juga ruh. Iman itu juga disebut dengan sebutan cahaya atau nur yang ada di dalam dada ini, supaya ini diselamatkan, iman ini. Kita ini terdiri dari jasmani dan juga ruhani. Yang jasmani yang kelihatan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang duduk ini adalah jasmaninya. Tetapi jasmani ini tidak akan berfungsi apa-apa kalau tidak ada ruhaninya. Ruhani itulah ibu bapak sekalian yang bisa mendengarkan dengan menggunakan alat yang namanya telinga. Ruhani kita itulah yang bisa melihat dengan menggunakan alat namanya mata. Ruhani kita itulah yang bisa mikir dengan menggunakan alat namanya otak. Ruhani kita ini yang bisa ngomong dengan menggunakan alat namanya mulut. Jadi mulut, mata, telinga, otak itu sebetulnya hanya alatnya ruhani ini. Karena itulah kalau kita malam, nanti malam atau tadi malam, nanti malam itu kita tidur, mata kita masih ada, telinga kita masih ada, otak kita masih ada, mulut kita itu masih ada. Tetapi ketika kita tidur, semua yang kita miliki ini tidak ada gunanya sama sekali. Telinganya tidak bisa mendengar, matanya tidak bisa melihat, otaknya tidak bisa mikir, mulutnya tidak bisa ngomong, tangannya juga tidak bisa ubah.
Mengapa itu? Di Quran dijelaskan, ibu dan bapak sekalian. Di Al-Quran itu dijelaskan bahwa ketika kita ini sedang tidur, maka ruhani kita ini digenggam oleh Allah. Diterangkan di surat Az-Zumar ayat 42 itu, Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha allati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam ruh orang-orang yang tidur dan orang-orang yang mati, dan akan mengembalikan kepada posisinya bagi orang-orang yang tidur. Jadi sebetulnya kalau Pak Bupati tadi mengingatkan kita semua bahwa yang disuruh berpuasa itu adalah iman, maka sebetulnya yang berpuasa adalah yang ada di dalam dada kita ini. Baru kita itu tidur saja, tubuh kita tidak ada gunanya apa-apa. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengarkan, otak tidak bisa mikir, mulut tidak bisa ngomong tatkala kita tidur. Apalagi tatkala kita sudah pulang untuk selama-lamanya. Kalau kita sudah pulang, kalau ruhani tadi sudah pulang untuk selama-lamanya, maka tubuh ini tidak bisa apa-apa dan harus segera dimandikan, dikafani, disolati, dan dibawa ke kuburan untuk menunjukkan bahwa yang ada pada diri kita yang puasa itu adalah iman itu. Untuk lebih jelas siapa sebetulnya yang namanya ruhani, yang namanya iman itu. Kalau saya misalnya mati, meninggal, saya upahnya meninggal Pak Sulaiman, lalu Pak Sulaiman takziah ke rumah saya. Pak Sulaiman mengatakan gini, bertanya gimana? Di mana Prof Imam? Apa begitu? Prof Imam di mana? Apa begitu? Pak Sulaiman tidak akan nanyakan Prof Imam di mana ketika takziah ke rumah saya. Pak Sulaiman akan tanya, jenazahnya ada di mana gitu. Tidak saja Pak Sulaiman, tapi semua yang hadir takziah ke rumah saya bukan lalu menanyakan Prof Imam di mana yang pernah ngaji di radio itu, tidak begitu, tapi jenazahnya di mana, mayitnya di mana. Kenapa lalu menjadi jenazahnya di mana? Kenapa tidak lalu ditanyakan Prof Imam di mana? Karena Prof Imam sudah pulang. Prof Imam itulah yang namanya iman, yang namanya ruh, yang disuruh untuk berpuasa itu. Yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi adalah inti daripada manusia itu. Karena itu katakan Pak Bupati, kalau iman ini betul-betul berpuasa, iman ini betul-betul berpuasa, puasanya itu tidak saja mencegah makan dan minum, melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi adalah puasanya iman itu adalah mencegah kekafiran tadi, supaya tidak hadir di tubuh kita. Maka dikatakan oleh Pak Bupati tadi, manakala suatu kaum beriman dan bertakwa, maka akan dibuka pintu berkah di langit dan di bumi. Kenapa? Karena imannya tadi memenangkan peperangan. Iman tadi memenangkan peperangan. Sifatnya lalu tidak lagi hawa nafsu dunia setan. Karena sudah beriman, maka sifatnya adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatorah. Itu adalah sifat iman. Sementara sifat-sifat kekafiran adalah hawa nafsu dunia setan yang harus dibelenggu pada bulan puasa ini. Jadi kalau iman tadi
dilatih selama 1 bulan, diajak untuk menggunakan sifat-sifat iman yang kemudian memiliki kita semua ini. Apa saja di rumah, kehidupan sehari-hari itu selalu berpedoman pada sifat-sifat mulia, turunan daripada sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan turunan, bukan keturunan. Kalau tubuh kita ini adalah keturunan Adam, Nabi Adam, tapi kalau ruhani kita, iman kita adalah turunan Muhammad. Karena turunan Muhammad, maka lalu kita punya sifat-sifat sidik, selalu melandaskan kepada kebenaran. Aku ini melakukan begini benar atau tidak, amanah, bisa dipercaya, tabligh, selalu melapor dengan benar, fatona, cerdas. Maka negeri yang dikatakan oleh Pak Bupati nanti akan menjadi negeri yang penuh dengan berkah. Karena itulah Ibu dan Bapak-bapak sekalian, saya tadi mengatakan saya senang melihat Bapak Radio selalu melakukan pembinaan-pembinaan seperti ini keagamaan. Saya melihat Pak Bupati yang tidak saja untuk urusan-urusan kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengingatkan siapa sih kita ini, siapa sih Rasulullah, siapa sih Allah yang harus kita sembah. Maka akan menjadi bagus. Karena ini sudah maghrib, maka kita akhiri. Ayo kita berbuka puasa, dan itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan dan bahan pertimbangan. Mudah-mudahan kita selalu menjadi kekasih Allah dan Rasul-Nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, monggo sareng-sareng donga badhe napa buka nggih. Kula riyen Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la